Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar SketchUp di versi SketchUp 2020. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya, khususnya bagi yang pemula ya, membuat objek 3D dengan tools-tools yang ada di SketchUp 2020. Baik teman-teman, langsung saja kita buka SketchUp-nya yang versi 2020. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pilihan create new model. Pilih salah satu dari model ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman sekalian. Tujuan dari kita memilih ini adalah memudahkan kita ketika kita membuat lembar kerja. Nah, saya akan menjelaskan kenapa kok kita harus milih misalkan inci, kenapa nggak milih meter, kenapa nggak milih sentimeter atau meter misal. Nah, di sini kita akan menggunakan satuan milimeter. Kenapa nggak meter? Karena milimeter itu akan memudahkan kita ketika menggunakan ukuran yang kecil. Misal ketika kita akan membuat ukuran kaca dengan ketebalan 5 mm. Nah, maka itu akan mudah. Nah, kalau misalkan kita akan menggunakan ketebalan 2 cm, berarti kan 20 mm. Nah, sedangkan kalau meter, kalau kita ingin menggunakan ukuran kecil, nah maka akan kesusahan karena misal 5 mili kalau di meter berarti kan 0,005. Nah, itulah sebabnya kenapa kita pilih milimeter, karena dia satuan yang paling rendah yang kita gunakan di Indonesia, dan itu akan memudahkan kita ketika kita menggunakan ukuran-ukuran. Jadi kalau kita menggunakan objek detail, ukuran-ukuran, maka satuan milimeter ini yang memudahkan kita ketika kita membuat detail kerja. Langsung saja ya, teman-teman pilih yang milimeter. Nah, teman-teman, di SketchUp 2020 ini bedanya dengan versi yang sebelumnya adalah di layer. Jadi kalau di SketchUp 2020 itu tidak ada layer, tapi dia menggunakan tag. Tag. Ini salah satu perbedaan yang paling mencolok dari sebelumnya, 2019, 2017, 2018 ke bawah. Pokoknya SketchUp yang ke bawah itu adalah layer. Jadi di sini tidak ada layer, tapi diganti dengan ini, tag, TAGS, tags. Tapi fungsinya sama. Nah, yang pertama, di lembar kerja SketchUp 2020 itu yang akan kita pelajari adalah select. Nah, select ini adalah untuk memilih objek atau menyeleksi bagian-bagian tertentu. Select ini atau tanda panah ini, teman-teman, itu bisa kita pilih pintasan di keyboard, yaitu dengan teman-teman menekan spasi. Jadi kalau misalkan saya pindahkan ke line misal, untuk pindah ke select, teman-teman tinggal klik tekan spasi di keyboard, maka dia akan berubah jadi
select. Nah, seperti itu ya teman-teman pintasannya. Jadi select pintasannya adalah spasi pada keyboard. Nah, sekarang kita akan menggunakan salah satu dari tools di SketchUp 2020 ini, yaitu circle. Circle ini digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, tapi di sini teman-teman kita akan membuat baut skrup lah ya, untuk apa? Untuk meja, untuk kayu, kita akan buatkan skrupnya. Nah, sekarang kita pilih circle. Kemudian kita buat ukurannya di sini kurang lebih misalkan 200 mm. Ketikan di keyboard 200, kemudian enter. Kemudian select ini, kemudian push pull. Nah, push pull ini teman-teman pintasan di keyboardnya adalah P. Jadi kalau misalkan ingin lebih cepat, tekan saja P. Nah, sekarang coba kita naikkan dengan mengklik kiri pada mouse, kemudian dinaikkan setinggi kurang lebih misalkan berapa ya, 75 misal. Kemudian select lagi, kita seleksi semua objek ini, lingkaran ini dengan triple klik ya, 3 kali klik. Nah, seperti ini ya. Kita akan kopikan objek ini ke atas 1 kali. Copy ke atas 1 kali. Bagaimana caranya? Yaitu tekan M pada keyboard atau ini move untuk memindahkan objek. Nah, untuk mengcopy objek ini kita tinggal tekan Ctrl CTRL di keyboard, kemudian sambil naikkan ke atas. Lihat titik yang berwarna hijau. Kemudian kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, maka kita select garis yang di tengah ini. Select, kemudian kita skala atau scale ini, skala. Bisa teman-teman tekan S pada keyboard. Nah, kemudian agar dia presisi, agar dia kecilnya jadi presisi sama, maka tekan CTRL kemudian perkecil objek yang di tengah. Kita coba ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu, pilih semua objek ini. Kemudian kita kopikan ke atas. Dengan cara tadi, tekan M pada keyboard untuk move. Kemudian tekan CTRL untuk menaikkan ke atas. Nah, teman-teman, agar dia langsung banyak, maka bisa ditekan X, misalkan 6. Kemudian enter. Nah, jadinya seperti ini ya.
jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat, biasanya mur itu kan ujungnya lancip. Nah, sekarang kita akan membuat lancipnya dengan menggunakan tools. Namanya di sini adalah follow me. Nah, jadi biar dia seperti apa? Skrup lancip. Kita coba ya, perhatikan ya teman-teman ya. Kita balik dulu objeknya, rotasi yaitu dengan tekan O pada keyboard, kemudian kita putar ke bawah seperti ini. Jika sudah, maka perhatikan. Sekarang jika sudah seperti ini, maka pilih line. Line itu pensil ini. Nah, pintasannya di keyboard itu adalah huruf L. Tekan huruf L. Nah, kemudian perhatikan di situ ada lingkaran yang berwarna hijau. Itu adalah garis tengah dari lingkaran ini. Kemudian klik di sini. Naikkan di atas garis biru. Kira-kira misal di sini kita buat 500. Enter. Kemudian tarik garis hijau ini ke bawah. Paskan di garis hijau bawah. Kemudian tarik ke garis biru. Seperti ini ya. Nah, jika sudah, maka sekarang kembali ke select, tekan spasi, dan pilih objek ini yang lingkaran, seleksi seperti ini. Kemudian cari di sini icon namanya follow me. Follow me. Kemudian klik objek ini. There. Nah, jadi ya, jadi runcing. Nah, sekarang kita balik lagi objek ini dengan mengklik gambar ini untuk melihat atas objek. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buatkan grup pada objek yang ini. Select object. Ya, kita pilih semua objek seperti ini. Kemudian make group. Nah, bagaimana cara membuat grupnya kalau di SketchUp 2020? Nah, setelah di make group, maka yang pertama kita tambahkan dulu di sini tagnya. Nah, misal ini bawah. Kemudian kita cari di sini tagnya yaitu bawah. Ini kan sudah diseleksi. Kemudian kita cari bawah. Seleksi. Cari bawah. Maka ketika kita klik gambar mata ini, maka objek yang sudah kita buat bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita buat atasnya ya. Atasnya kita menggunakan polygon. Yang ini. Bagaimana caranya biar pas dari tengah-tengah? Maka yang pertama kita pilih tools yang line ini. Perhatikan. Misal kita tarik garis dari sini. Nah, ini adalah objek garis tengah dari lingkaran ini, teman-teman. Seperti ini. Ini hanya sebatas garis bantu saja ya. Sekarang select, kemudian pilih yang polygon tadi. Nah, biar mudah seperti ini ya. Misal seperti ini. Jika sudah, maka tarik ini ya. Klik tahan, ditarik. Sesuaikan saja. Segini misalkan.
Jika sudah, maka garis bantu yang tadi bisa kita hapus. Ini delete. Nah, kemudian objek yang di atas ini kita bisa naikkan pakai tekan P, push pull, dan kita tarik ke atas seperti ini teman-teman. Nah, tinggal ketebalannya disesuaikan saja, misal seperti ini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan objek ini ternyata kebesaran, kemudian ingin diperkecil, maka caranya adalah select objek, pilih semua objek, kemudian kita perkecil menggunakan skala. Tekan S pada keyboard, skala. Kemudian agar dia presisi, maka tekan CTRL, kemudian lalu perkecil. Perhatikan ya. Nah, seperti ini jadinya kurang lebih teman-teman. Gambar skrup ya. Jadi di sini ada dua objek, yaitu yang atas ini bisa kita buatkan grup, kemudian buatkan nama tagnya misalkan atas, kemudian pilih di sini atas, maka dia akan atas bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau buat misalkan detail objeknya ketika skrup ini kita pasangkan misalkan di objek meja misal. Kita coba ya. Buat untuk meja. Nah, pertama, kalau kita mau buat meja, kita menggunakan rectangle. Pilih rectangle, atau kalau menggunakan keyboard itu R, rectangle. Kemudian kita buatkan ketebalan, pertama kita buatkan tiangnya dengan ketebalan 2 cm dan panjang 6 cm. Berarti kalau di milimeter itu adalah 20 kali 60 teman-teman. 20 titik koma 60, enter. Seperti ini. Ini tiangnya.
Kemudian setelah jadi, maka kita agar buat mejanya cepat, kita klik kanan dan make komponen, pilih make komponen, lalu tulis definisinya tiang. Misalkan di sini saya buat tiang ya, tiang, oke, create. Kemudian di tagnya kita buat tiang nanti ya. Ketika sudah di grup, maka kita buat tiang. Nah, sekarang kita copy dengan jarak misalkan setengah meter. Kita coba perhatikan ya. Kemudian select lagi, kita copy lagi dengan panjang misalkan 1,2 meter atau 1200 mm. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal double klik objek tiang yang terserah, yang mana saja boleh, misalkan yang ini. Kemudian kita push pull, kita naikkan setinggi 45 cm, jadi 450 mm. Seperti ini ya. Jadi fungsi komponen itu adalah membuat objek ketika di copy itu bisa langsung tinggi sama-sama gitu, lebih cepat. Nah, sekarang kita akan buatkan objek yang selanjutnya, yaitu kita grup dulu ini, grup, make group, kemudian pilih di sini tadi tiang. Sekarang kita buatkan komponen baru di sini. Ini tingginya 60 atau 6 cm. Kita buat tingginya adalah 60 mm atau 6 cm. Kemudian select objek ini, pilih semua. Kemudian klik kanan, make komponen. Kita kasih nama misalkan penyangga atau terserah teman-teman deh apa namanya. Oke. Setelah itu kita kopikan objek ini ke sebelahnya. Nah, jika sudah, maka seperti ini. Nah, kemudian kita kopikan lagi ke samping kanan dan sebelah sini, samping kanan dan kiri ya.
Kita rotasi dulu. Rotasi. Kalau di keyboard itu adalah W. Jadi teman-teman bisa tekan klik W pada keyboard, kemudian rotasi 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita move, pindahkan di sini. Tek. Nah, lalu bagaimana dengan ukurannya biar panjangnya pas? Kita buat skala, kemudian tarik sampai di tek, selesai. Oke, pilih objek, kemudian kita copy ke sebelahnya, move, sip. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal pilih salah satu seperti tadi, kemudian kita tebalkan, misal ini, dan ketebalan 2 cm. Seperti ini ya teman-teman. 20. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita buatkan grupnya. Kita select semua dengan pilih, tekan shift, kemudian group, make group, kemudian pilih yang atas tadi, tiang, dan atas. Kemudian sekarang kita buatkan papan atasnya, rectangle. Kalau misalkan teman-teman kebesaran kemudian ingin dikecilkan, bagaimana caranya? Klik garis yang akan dikecilkan, kemudian tekan move, kemudian tinggal digeser. Seperti ini ya. Klik garis, move, kemudian geser. Kurang lebih seperti ini. Klik garis, move, kemudian geser. Lalu select objek, kemudian move. Misal seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan pasangkan skrupnya. Skrup ini, skrup aja ya. Akan kita pasangkan di beberapa titik, misal kita pindahkan ke sini. Satu. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan kalau misalkan skrupnya kebesaran. Kalau skrupnya kebesaran ya tinggal di scale S pada keyboard. Jangan lupa tekan Ctrl kemudian perkecil. Jika sudah pas, maka tinggal digeser sebanyak misalkan 4. Move.
Kemudian kita pindahkan sekali lagi. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Silahkan dipaskan. Jika sudah, maka objek yang ini kita push-pull, kita tarik ke atas sesuai dengan ketebalan misalkan skrupnya. Seperti ini misalkan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman tinggal memberi warna saja. Misal untuk atas kita kasih warna kayu, atau kita grup dulu boleh. Triple klik sampai terseleksi semua ya. Triple klik, make group, kasih nama tagnya, misalkan ini papan kayu, kayu. Nah, pokoknya seperti inilah ya. Teman-teman tinggal coba aja, apa aja boleh, kayu yang mudah diingat. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau dia grup, itu artinya objeknya ketika digabung itu tidak tercampur, tidak saling terkait. Tapi kalau komponen itu satu objek akan mewakili objek yang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Coba sekarang kita misalkan beri warna, kasih warna di situ, ikonnya adalah paint, pintasannya adalah B. Kemudian kita pilih warna, biasanya kayu itu, nah ini wood, misal kita pilih ini misalkan. Nah, kemudian untuk tiangnya ini. Nah, jadi ini teman-teman, kalau di komponen maka satu objek kita warnai, maka semua objek yang lain akan terwarnai. Chest ya. Nah, kemudian baut skrupnya tadi boleh kita warnai, misalkan metal ya, metal ini chest. Jadi deh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada video tutorial kali ini itu mengenal beberapa objek dari SketchUp 2020 dan membuat detail gambar sederhana. Nah, jadi gambarnya detail. Nah, teman-teman kalau misalkan mau mengkreasikan lebih bagus ya silahkan. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Saran atau apapun silahkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, memotivasi kita untuk semangat belajar dan terus belajar. Jangan sungkan untuk berbagi. Apabila ada hal-hal yang tidak tahu maka tanyakan. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman like dan subscribe video ini ya.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa.